Bapak Ibu sehat? Semangat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya sehat panjang umur, selalu dalam keberkahan, dan insya Allah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin Bapak Ibu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis salat subuh dan majelis taklim Masjid Jami Baitul Makmur, yang insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam memakmurkan rumah Allah ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah yang hadir semuanya di tempat yang mubarak ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya pagi hari ini saya sangat gembira karena di awal tahun baru yang kita semua memiliki buku catatan harian kita. Di awal tahun baru ini kita mulai dengan catatan-catatan yang sangat baik, sangat mulia. Duduk di rumah Allah, melaksanakan perintah Allah. Semoga awal hari ini menyebabkan semua sampai akhir tahun yang akan datang catatan kita semuanya raportnya baik, nilainya bestseller semua, ya insya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, rasanya kurang seru kalau kesempatan ini jamaah yang begitu banyak, kalau kita tidak sama-sama menyebut nama orang yang paling mulia, biar kita menjadi mulia dan akan dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat bersama. Sallallahu semangat Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, sekali lagi saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Hari ini saya berada di tempat yang sangat mulia, dan sepanjang saya memberikan kuliah subuh, saya baru memperhatikan, baru melihat ternyata Masjid Baitul Makmur jamaahnya luar biasa. Tinggal istiqomah, insya Allah ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sejak bapak ibu masuk ke dalam rumah ini, rumah Allah ini, bapak ibu sudah pasti melangkahkan kaki kanan. Dan doa yang dibaca bapak ibu ketika masuk ke dalam masjid, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Itu pasti ya. Kenapa kita membaca doa itu? Satu, dengan masuknya kita di tempat ini, kita minta dosa kita Allah ampuni. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi dengan masuknya aja ke tempat ini, dosa kita Allah hapus. Sehingga di awal tahun baru 2026 ini, kita mulai dengan catatan yang bersih, tanpa punya dosa. Yang kedua, ketika kita masuk ke tempat ini, kita minta Allahumma ftahli abwaba rahmat. Ya Allah, bukakan buat kami, bukain buat saya, bukan hanya satu pintu, tapi abwab, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rahmat-Mu. Dan yang paling mahal itu Bapak Ibu adalah rahmat. Rahmat Allah itu yang paling mahal. Kita bisa masuk surga itu karena bukan sebab amal kita banyak. Kita bisa masuk surga bukan karena kita rajin sholat berjamaah. Kita masuk surga bukan karena kita sering berpuasa. Tetapi kita masuk surga itu berkat rahmat Allah. Dan di tempat ini rahmat Allah itu terbuka dengan doa yang kita minta. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukain buat saya pintu-pintu rahmat. Maka insya Allah luar biasa nih pagi hari ini. Kalau dari rumah sudah ada masalah yang kalau dari rumah suami dan istri sedang punya masalah besar. Kalau dari rumah anak-anak dengan orang tuanya punya masalah besar. Kalau dari rumah perekonomian kita ngejelimet, masalah kita banyak. Tapi dengan kita masuk ke rumah Allah, dengan kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukain pintu rahmat. Minimal kita pulang dari sini, hati kita menjadi tenang. Dan ketenangan itu rahmat Allah. Insya Allah. Makanya tinggal istiqomah saya bilang tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu udah luar biasa. Tiap hari datang ke tempat ini, tiap hari pula yang kita minta itu rahmat Allah. Karena yang mahal itu adalah rahmat Allah.
Sehingga Allah ajarkan, bukan hanya kita datang ke tempat ini mencari rahmat Allah, tapi kita angkat kedua tangan kita berdoa, ya Allah berikan kami rahmat dari sisimu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa yang diajarkan oleh Allah. Berikan kami ya Allah dari sisimu rahmat. Karena dengan sebab rahmat Allah kita bisa ada di sini. Dengan sebab rahmat Allah, apapun masalah hidup kita, Allah berikan ketenangan. Yang penting kan di sini, di hati. Kalau hatinya tenang, maka otomatis pikirannya tenang. Kalau pikirannya tenang, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya akan bijak. Tetapi sebaliknya, kalau hatinya galau, hatinya gundah gulana, otomatis pikirannya ruwet. Kalau pikirannya ruwet, maka keluar kata-kata yang tidak manusiawi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di sini Masya Allah, tiap hari mendapatkan rahmat Allah. Makanya ada satu doa diajarkan oleh Nabi. Bapak Ibu, kalau dari rumah tadi, apa doa yang dibaca? Apa doa yang dibaca? Satu, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang keluar rumah membaca doa itu, malaikat sudah mengiringi sampai ke tempat tujuan, sampai orang itu balik lagi ke rumah. Senang gak Bu? Senang gak? Diiringin malaikat setiap hari dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, senang gak? Oh, malaikat apa dulu? Oh, Israel apa Munkar? Malaikat kebaikan pastinya Bu ya. Kemudian doa yang kedua, ibu bapak jalan dari rumah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sepanjang perjalanan dari rumah menuju masjid. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doanya? Oh, ada? Halo? Diam semua ya. Apa doanya Bu? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan pandangan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan di depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nura, jadikan di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan dari bawah saya cahaya. Waj'alni nura wa zidni nura, jadikan saya cahaya ya Allah, jadikan saya cahaya, tambahin saya cahaya. Itu doa dari rumah menuju masjid, dan itu yang dibaca oleh Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang kita minta cahaya karena kita pengen seperti Nabi. Orang yang hatinya bercahaya, satu, orang itu gak pernah dengki dengan orang lain. Orang yang berhatinya cahaya, orang itu gak pernah kesel dengan orang lain. Orang yang hatinya bercahaya, orang itu gak pernah punya dendam dengan orang lain. Orang yang hatinya bercahaya selalu akur dengan kanan dan kiri, depan dan belakang. Kan ada orang tetangga kanan enggak, tetangga kiri enggak,
Tetangga depan enggak akui. Tetangga belakang enggak akui. Ada yang gitu di sini? Enggak ada di sini. Ya. Kalau ada orang sama orang lain benci, marah, gedeg, dengki, itu orang yang hatinya sudah ada penyakit. Hatinya sudah rusak. Hatinya belum ada cahaya. Maka Masya Allah nih, saya luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah istiqomah, datang ke masjid, cari rahmat Allah, ditambah lagi dari rumah, baca doa, ya Allah jadikan hati saya cahaya, maka insya Allah ini kampung adalah salah satu kampung yang selalu mendatangkan rahmat Allah. Ya, Indonesia ini harus berterima kasih sama masyarakat yang ada di sini. Karena dengan sebab Bapak Ibu duduk di tempat ini, itu akan Allah jauhkan daripada mara bahaya dan malapetaka. Dengan sebab orang yang masih banyak bermunajat sama Allah, duduk di tempat rumah Allah, ini yang menyebabkan dosa-dosa orang sekelilingnya dihapus. Masya Allah luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, di tahun baru ini ada beberapa yang kita harus awali. Yang pertama, awali dengan muhasabah, introspeksi diri. Apa yang harus kita introspeksi? Tahun 2025 lalu, kalau kita punya nilai raport, itu raportnya banyakkan nilai merah apa nilai hitamnya. Kalau ternyata banyak nilai merahnya, maka dihapus nilai-nilai merah itu dengan melakukan amal-amal soleh. Ya, makanya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Gak usah berat-berat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu datang ke sini aja. Ya, dari rumah satu langkah mengangkat satu derajat. Dari rumah satu langkah sudah menghapus satu dosa. Sehingga orang semakin jauh rumahnya dengan rumah Allah ini, semakin jauh rumahnya melangkah dengan majelis ini, maka dia semakin besar peluang mendapatkan diangkatnya derajat, peluang mendapatkan dihapusnya segala dosa-dosa. Masya Allah. Makanya dulu pernah ada sahabat Nabi ngadep ke Nabi, ya Rasulullah, saya meminta izin. Di depan Masjid Nabawi itu masih ada lahan kosong. Kata orang itu rumahnya jauh dari masjid. Gak apa-apa ya Rasulullah, di depan masjid 1 meter. Tapi tanah saya yang jauh 3 meter. 1:3. Ditukar biar saya dekat dengan masjid. Kata Nabi, kenapa kamu lakukan itu? Karena saya pengen setiap hari bisa berjamaah bersama engkau ya Rasulullah. Apa yang Nabi bilang? Jangan kamu kira semakin jauh rumahmu dengan masjid, maka semakin besar pahala yang kamu dapat. Maka akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, boleh Bapak Ibu kalau rumahnya terlalu dekat, motor langsung naik lagi kemarin. Ya, boleh tuh. Biar 1 langkah, 1 derajat, 1 langkah menghapus 1 dosa. Makanya alhamdulillah insya Allah ini wajah-wajah penghuni surga. Yang penting satu, pesan saya, apapun kebaikan yang kita lakukan,
Terutama itu sunnah ya. Jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Ya, ibu baca Quran selama 1 bulan hafal, jangan pernah dikasih tahu orang lain. Kenapa? Habis nilai pahalanya. Sekarang kan gampang. Ini Al-Quran dipotong, ceruk. Ya, dipotong, ceruk. Langsung status alhamdulillah hari ini akan juga Quran 2. Nah, ya Bu ya. Habis itu pahalanya. Puasa. Ya, emang ibu nggak bilang sama orang lain, saya lagi puasa. Tapi pas buka puasa, cendol sama gorengan dipotong. Masuk status alhamdulillah bisa berbuka dengan cendol. Habis. Ya. Jadi hal-hal yang sunnah jangan pernah dikasih tahu orang lain, karena itu akan menimbulkan riya dan akan menghabiskan nilai pahala kita. Nauzubillah. Energi kita yang luar biasa kita keluarkan, maka itu tidak berpahala. Maka Nabi ajari ya satu doa. Dan doa ini Bapak Ibu sekalian dibaca oleh Nabi setiap habis sholat subuh. Ini doanya nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nah, itu doanya. 3 yang dipinta Nabi. 1 apa? Ya Allah, berikan saya ilmu bermanfaat. Paling pertama, ilmu bermanfaat. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang diminta Nabi ilmu yang bermanfaat? Karena ibadah seseorang itu bisa diterima di sisi Allah karena ada ilmu. Maka mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Bapak Ibu, hari ini di sini 2 yang Bapak Ibu dapat. Ibadah dapat, ilmu dapat. Itu yang mahal. Maka siapa saja orang yang jalan dari rumah mencari ilmu, dijamin oleh Nabi, sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu akan Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Ini spektakuler Pak. Ini namanya disebut min riyadil jannah. Ini adalah taman-taman surga. Pengen nggak Bu masuk surga? Pengen banget apa pengen aja? Kunci surga apa Bu? Kunci surga apa Bu? Miftahul jannah ha illallah. Maka kata Gus Baha, udah jelas-jelas surga itu udah ada kuncinya. Tapi banyak orang yang nggak mau bawa kunci itu. Neraka yang tidak ada kuncinya, orang maksa-maksa. Gitu ya. Kayak semalam tuh, Masya Allah luar biasa. Iya. Saya dikasih nginap Bu di sini Bu. Saya nginap di sini semalam sama istri dan anak saya ada. Ya kan? Jadi kagak bisa tidur karena ramai apa? Utasan ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di hari ini tempatnya kita muhasabah. Sudah berapa banyak nilai dosa yang sudah kita punya. Dan sebelum ajal menjemput kita, maka kita harus kan kita nggak tahu. Hari ini kita bisa duduk bareng, hari ini kita bisa makan bareng, hari ini kita bisa sholat bareng. Tapi kita nggak tahu sepulang dari sini ternyata malaikat Israel sudah menunggu kita. Makanya Nabi pesan, kata Nabi ada, فَإِذَا كُنْتَ الصَّلَاتِ فَصَلُّوا صَلَاةَ مُوَدَّعِ. Kalau kamu melakukan sholat, kata Nabi, anggap sholat ini sholat terakhir kamu.
Jadi setiap kali kita sholat Bapak Ibu, kita harus menganggap dalam pikiran kita, ini sholat saya terakhir. Ada nggak yang menjamin kalau subuh besok kita ketemu? Ada nggak yang menjamin kalau subuh besok kita bisa sholat lagi? Nggak ada. Maka kalau orang menjadikan dirinya, ya memberikan ingatannya, kalau ini sholat terakhir saya, nggak ada satupun sholat yang dia tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita, Bu ya. Yang kedua, hari ini saatnya kita istihdad. Ya, istihdad. Istihdad itu adalah persiapan bekal kita untuk kita kembali menghadap Allah. Ini semuanya akan pulang kampung. Pulang kampung kan? Pulang kampung akhirat pulang kan? Saya tanya, kalau Bapak Ibu pulang kampung, senang apa senang? Senang apa senang? Berarti saya doain biar pulang kampung cepat ya. Ya. Kita persiapan hidup kita ini untuk kita pulang kampung menghadap Allah. Maka kata Allah pesannya, orang yang pengen menghadap Allah, pulang kampung dua yang jangan sampai ditinggal. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa rabbih. Kalau orang pengen bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah, kerjakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau sekutukan Allah. Ketemu kita dengan Allah. Ya, ini tempatnya kita melakukan persiapan. Terutama lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita siapkan ketika kita masuk ke dalam liang kubur? Ini akan masuk ke kuburan enggak? Akan masuk ke liang kubur enggak? Pengen enggak kuburannya lega, kuburannya lebar, kuburannya bersinar terang, lebih terang dari tempat ini, lebih lega dari tempat ini, lebih adem dari tempat ini? Tapi Ibu saya tanya, kuburan sempit apa lega? Yang kencang jawabnya, yang kompak. Kuburan sempit apa lega? Kuburan gelap apa terang? Emang udah ngerasain? Ya. Kalau kita pengen kuburan itu lega, kuburan itu terang, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, 4 syarat. Jaga yang 4. 1, muhafazatus sholawat, jaga sholat. Ini udah bagus. Sholat itu kunci pertama menyebabkan kuburan kita itu terang dan lega. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian sholat menjadi ukuran pertama? Ya, karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti kamu dihisab, ditanya itu sholat. Fa'in sholahat sholahakullu. Kalau sholatnya baik, maka yang lain itu baik. Maka ini luar biasa. Ya, masyarakat Baitul Makmur itu luar biasa. Udah menjaga pesan Imam Abu Lais As-Samarqandi, kalau pengen kuburannya lega dan terang, jaga semua. Makanya ada satu doa. Ini banyak doa yang saya kasih ya. Kalau Bapak Ibu habis tahiyat akhir, sampai mana bacaannya? Tahiyat akhir. Sama sampai innaka hamidu. Salam apa masih ada lagi yang dibaca? Apa yang dibaca? 4 doa yang harus kita baca. Ya, kata Nabi, kalau kamu sudah sampai di akhir tahiyat akhir, fasta'id an arba'in, mintalah 4 perlindungan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam.
wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min syarri fitnatil masihid. Jangan dipindah. Apa kita minta? Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya terkena neraka jahanam. Jangan sampai saya terkena siksa kubur. Jangan sampai saya terkena fitnah kehidupan, fitnah kematian. Jadi orang-orang yang rajin sholat itu insya Allah ya, dijauhkan oleh Allah dari cobaan hidup yang begitu melilit. Makanya kalau kita punya masalah besar, datang aja ke sini. Baca doa yang tadi, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Sholat, kemudian bermunajat sama Allah, sujud di hadapan Allah. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Ketika kamu sujud, banyakin doa. Itulah yang disebut apa? Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini yang kita minta. Makanya kata ulama, kalau bisa sholat itu setiap sholat, mau sunnah kek, mau fardu kek, jangan ditinggal doa itu di setiap penghujung sholat. Biar kita terhindar daripada neraka jahanam, terhindar daripada siksa kubur, terhindar daripada cobaan hidup dan cobaan apa? Mati. Nah, itu satu kata Imam Abu Lais. Yang kedua, orang yang bisa kuburannya terang, kuburannya lega, kata Imam Abu Lais apa? Qiraatul Quran. Jadi membaca Al-Quran itu sebuah rutinitas kita, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan yang tidak pernah rugi yaitu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran sama dengan orang itu sedang berdialog kepada Allah. Kalau setiap hari orang itu baca Al-Quran, berarti orang itu selalu berdialog dengan Allah. Dan membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, ini baca Quran di sini ke, di rumah ke, rumah itu Bapak Ibu selalu kita baca Al-Quran. Kenapa? Ibarat kalau kita di atas, Bapak Ibu pernah nggak naik pesawat di malam hari? Kalau ngintip ke bawah, ada lampu-lampu yang bersinar terang, itu kelihatan dari atas. Malaikat itu akan melihat dari atas langit, kalau di malam hari, rumah-rumah yang dibacain Al-Quran, maka rumah itu keluar sinar cahaya Al-Quran. Tuh. Makanya orang setiap kali selesai baca Al-Quran, 2 doa jangan ditinggal. Setiap kali selesai baca Al-Quran, 2 doa jangan ditinggal. 1, Allahumma ja'alil Quran sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Quran ini teman saya di dunia dan pemberi syafaat di mana? Akhirat. Setiap kali berbaca Al-Quran. Doa yang kedua apa, Bu? Yang sering Bapak Ibu baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'al imama wa nuran. Ayo, Allah minhuma nasina wa 'allimna warzuqna tilawah
al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana Tuh, dua doa yang jangan ditinggal. Ketiga, kata Imam Abu Rizal, biar kuburan kita terang dan megah. Tasbih. Tasbih. Bisa semua kan baca tasbih? Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'u. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Apa itu? Subhanallah. Ha illallah. Sekali lagi. Subhanallah. La illallah wallahu akbar. Jadi 4 ini Bu, kalimat yang Allah sangat suka. Makanya orang ketika toh di Baitullah sunnah baca itu. Ya, sunnah baca tasbih. Bahkan kata Nabi Ibrahim, sempurnakan. Jadi bukan hanya 4, sampai la haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu kalau doa tuh di Baitullah ya, maka sunnah baca tasbih. Sampai la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Masya Allah, ini udah pintar semua. Tinggal baca di depan Ka'bah langsung. Pengen nggak? Pengen banget nggak? Saya doain ya, mudah-mudahan. Maka tiap sujud, ya Allah sampaikan saya di depan rumahmu ya Allah. Sekarang Bapak Ibu berada di rumah Allah. Tapi sampaikan ya Allah, saya sampai depan rumah. Tugas kita kan Bu, minta doa. Minta. Nanti Allah yang akan memampukan kita. Amin ya. Dan yang keempat, kata Imam Abu Lais, suruh banyak sedekah. Ya, sedekah itu yang akan membawa menjadikan kuburan kita lebar dan terang. Kemudian yang ketiga nih ya, tadi kan ada 1 introspeksi, kedua isti'dad, persiapan kita hidup, ketiga istighfar. Ya, awali tahun baru ini dengan kita beristighfar. Apalagi sekarang di bulan apa? Rajab. Ya. Rajab itu bulannya Allah buka lebar-lebar pintu ampunan. Ya. Kita pengen dulu kita lahir datang ke dunia bersih tanpa dosa. Pun kita pulang ke alam akhirat tidak ada dosa yang kita bawa. Maka ada doanya ketika selama bulan Rajab, Allahumma gfirli warhamni wa tub
alaihi. Baca sebanyak-banyak. Karena istighfar itu Bapak Ibu sekalian adalah penghapus dosa. Orang yang sering beristighfar, maka orang ini merontokkan dosa-dosanya. Nabi orang yang tidak punya dosa 100 kali setiap hari beristighfar. Apalagi kita, orang yang paling banyak apa? Dosanya. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li. Terus doa-doa yang beristighfar dibaca setiap hari 100 kali. Apa kelebihannya Bapak Ibu sekalian? Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin makhraj. Orang yang selalu membiasakan istighfar, Allah berikan jalan keluar segala kesulitan-kesulitan. Punya nggak kita kesulitan? Pasti. Sulit cari nafkah, sulit biaya anak sekolah, sulit dalam rumah tangga, sulit dalam pekerjaan. Pasti nggak? Pasti. Solusinya banyakin istighfar. Setiap hari 100 minimal. Ya, apalagi tahun baru. Ini di awal tahun baru nih, kalau kita dikasih bukunya masih bersih. Kita udah catat di awal nih, kita duduk di tempat yang mulia. Kita hapus dosa kita dengan kita salat berjamaah. Kita hapus dosa kita dengan kita beristighfar bersama. Maka insya Allah buku-buku yang putih itu akan kita isi dengan tinta-tinta emas. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidna. Fitna rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan wa tub alaina tawbatan nasuha. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan di dalam rumah Allah ini dan kita akan bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Saya tutup langsung atau ada yang mau bertanya? Nggak ada. Silakan berani Pak. Nggak ada. Oh, di belakang. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau menanyakan di malam tahun baru khususnya di tadi malam banyak himbauan atau larangan untuk memasang atau menyalakan petasan. Yang mau saya tanyakan,
ada saya ya, alhamdulillah saya pecinta maulid. Yang saya mau tanyakan ketika maulid Nabi Muhammad SAW kita peringati kadang-kadang ada beberapa tempat yang menyambut misalkan yang ada usia habib ustaz ataupun kiai gitu ada menyambut petasan itu gimana Ustaz? Tolong dijelaskan sedetail-detailnya semoga saya khususnya dapat memahami tentang hal ini. Itu saja yang dapat saya tanyakan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau panjang mau pendek jawabannya. Nah, soalnya ini tentang kadang kan ada perayaan Maulid disambut dengan petasan. Ya, ini ada satu kisah, makanya agak panjang. Tengah dikit Pak ya, Bu ya. Dulu di apa namanya ya, yang tetangga Israel, ya Libanon. Di Libanon itu pertama kali ngadain maulid, yang ngadain maulid itu orang berbau, Muslim, non Muslim ikut bareng, ya kan? Dan di Libanon itu kalau sedang mahalul qiyam berdiri itu ya, dia bukan petasan lagi, bom. Ya bukan petasan lagi, Pak, bom. Doang gitu. Ketika bom itu dipasang oleh orang Islam karena euforia gitu ya, menyambut kedatangan Nabi, satu peluru itu Pak menimpa anak kecil orang Nasrani, orang Kristen, sampai masuk peluru itu kepalanya. Ya, anak itu dijeritan, sakit, darahnya kotor-kotoran. Kemudian ibunya yang ikut hadir protes. Wahai Muhammad, ini karena sebab umatmu memperingati hari kelahiranmu, sehingga akhirnya anak saya jadi seperti ini. Saya tuntut kepada kamu Muhammad, minta pertanggungjawaban. Itu sih ibunya. Karena gara-gara umat Nabi Muhammad peringati maulid. Akhirnya si anak itu dibawa rumah sakit terbaik di Libanon. Ketika mau rumah sakit, kata dokternya, ini anak harus dibawa ke rumah sakit yang ada di Amerika. Di Libanon nggak ada untuk mengeluarkan peluru yang di kepalanya. Akhirnya ibu itu keluar dari rumah sakit. Itu dia protes sama panitia, protes sama umat Islam, protes sama Nabi Muhammad, karena gara-gara mereka ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad, jadi malapetaka anak saya. Ketika si ibu itu keluar dari ruangan operasi, maka datanglah Nabi Muhammad menghampiri si anak itu. Kemudian diusaplah kepalanya, maka hilanglah itu peluru dan bersih itu darahnya keluar. Nabi Muhammad kata si anak itu, Umi, ada Rasulullah dan Muhammad datang. Tutup pintunya Umi, jangan sampai beliau keluar, beliau datang. Ya kan? Ketika anak itu manggilin ibunya, balik lagi pulang operasi, ternyata anaknya sembuh, nggak ada luka, nggak ada apa. Kata dipeluk langsung anak itu ke ibunya, Umi, yang menyembuhkan saya tadi ada seorang yang bersih datang. Dia bilang saya Muhammad. Muhammad itu datang Umi, membantu saya Umi. Akhirnya sejak hari itu juga si ibu itu memproklamirkan dirinya, saya percaya Nabi Muhammad itu akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar dengan peringati maulid.
Itu bukan umat Nabi Muhammad, orang Nasrani, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka tidak pernah ada ruginya orang yang maulid, orang yang bersolawat, orang yang memperingati kelahiran Rasulullah, karena pasti Nabi itu akan datang. Itulah yang disebut dengan syafaat. Maka sebisa kita, tiap hari kita sebut nama Nabi. Tiap hari kita bersolat dengan Nabi, sehingga dia akan datang membantu kita. Orang yang memberikan syafaat hanya Rasulullah. Di yaumil kiamat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, hanya Nabi yang bisa memohon kepada Allah agar semua umat itu diberikan syafaat. Ya. Jadi begitu. Mudah-mudahan ya semua para pencinta Nabi, pencinta sholawat, pencinta maulid Nabi, kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Oke, ada lagi? Cukup? Oh ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya kan tadi menyebarkan pesan dari agama itu hukumnya gimana? Apa kita pamer atau apa? Di status itu takutnya. Oh, editan kebaikan. Ceramah-ceramah. Cara macam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Kan kita dapat contohnya ya, nggak bisa ceramah, tapi pengen dapat nilai pahala. Nggak apa-apa. Langsung status ceramah A, ceramah B. Gitu. Ya, kalau itu selama kebaikan, yang penting bukan kegiatan kita sendiri. Kan saya bilang tadi yang sunnah, kalau kegiatan taklim gini ya, ada flyernya atau videonya, itu silakan di-share. Dan orang yang meng-share itu akan mendapatkan nilai kebaikan yang sama. Ya kan? Asal jangan ada kegiatan yang sunnah yang sifatnya apa? Pribadi. Nah, pribadi. Ya. Jadi kalau kayak DKM, ada potong-potong ceramah, silakan share. Daripada nge-share TikTok yang agak pakai apa-apa, ya. Lebih baik kita nge-share pengajian, nge-share tausiah, potongan-potongan tausiah. Di TikTok saya juga banyak. Tapi isinya emang tausiah saya mulu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen kepo TikTok saya, tinggal dibuka aja KBIHUWAJ. Ya, saya ulang lagi, TikTok saya KBIHUWAJ. Setiap hari pasti ada. Dan alhamdulillah berkat TikTok itu saya bisa kemana-mana akhirnya, ya kan? Karena manfaatnya luar biasa. Dan memang zamannya sekarang, kalau kita nggak isi media itu dengan kayak kajian seperti ini, nanti akan diisi oleh orang lain. Memang sih yang suka ada sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu akan menjadi nilai amal jariah, amal sedekah kita. Lanjutin, nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa melakukan kebaikan itu, tapi kita bisa mengajak orang lain melalui jalur media yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup? Oh, ibu ada? Ibu ada, ibu? Belakang. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan ya Pak Ustaz. Kalau ada doa awal tahun, akhir tahun, saya masih bingung menempatkan. Kalau ini awal tahun ya, awal tahun, apakah doa itu sementara tahun Masehi sama Hijriah kan beda Pak? Dibacakan di awal tahun ini atau di tahun Hijriahnya Pak? Itu terkesan suka teman-teman. Kedua, kalau
punya halakoh itu misalkan one choose itu memang kalangan sendiri gitu ya teman-teman. Itu memang kalau sudah baca alhamdulillah juz 5 kelas gitu. Apakah itu termasuk membaca atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semalam itu dengar ada potongan ceramahnya Ustaz Halimah Idrus. Ini saya bacain ya. Kata beliau, Habib Umar itu sangat menghormati akhir-akhir segala sesuatu. Akhir-akhir segala sesuatu, apa aja, yang penting di akhir. Ya, karena Allah itu akan menghormati akhir hidup orang itu. Jadi kalau kita menghormati akhir segala sesuatu, maka Allah akan menghormati akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Termasuk akhir tahun. Akhir apa aja? Ya. Jadi kita hormati. Dengan apa kita menghormati akhir tahun? Satu, dengan amal soleh. Kedua, dengan istighfar. Ya kan? Biar apa? Biar di akhir tahun kita baca istighfar, maka kita menjadi husnul khotimah. Apa dalilnya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dicatat di akhirnya, dihitung di akhir. Contoh begini, dulu waktu kita masih muda, kita rajin beribadah, baca Quran, puasa sunat, sholat berjamaah. Kalau lebih tuanya, males. Dicatat di mana tuh? Di akhir. Makanya ada namanya husnul khotimah, ada namanya su'ul khotimah. Di akhir itu yang kita minta, biar kita husnul khotimah. Ya. Yang kedua, orang biasa begini dalam satu majelis, giliran doa penutup pada kabur, banyak tuh. Padahal dinilai itu di situ di ujung, dinilai di ujung. Maka setiap kali di akhir apapun kegiatannya hormati, termasuk akhir tahun. Walaupun Masehi itu bukan ajaran kita, tapi kita menghormati akhirnya. Ya, makanya kalau di Masehi berarti semalam 00. Kalau di Hijriah berarti asar. Ya, maghrib atau asar, habis asar, ya kan? Nah, itu yang dibaca. Baca doa akhir tahun mana aja boleh. Ya, namanya doa mah boleh, mau Arab boleh, mau bahasa Indonesia boleh, mau istighfar juga boleh. Yang penting di penghujung itu kita tutup dengan yang baik-baik, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Yang kedua, kalau sudah punya grup, itu mah bukan lagi ria, ya bukan lagi rahasia, ya kan? Emang kita perlu laporannya ke grup. Kan kalau di status mah laporannya sama siapa? Nggak ada yang laporan kan? Sekarang saya tanya ibu kalau masang status untuk apa? Untuk pengen dilihat kan? Kan yang dicek dilihat, berapa orang yang lihat gue ya? Gitu kan? Ya. Dilihat itu artinya kalau bahasa agamanya ria. Ria itu pengen dilihat. Makanya apa yang kita masang status kalau bukan pengen dilihat? Kan ibu kalau masang status yang dicek itu yang lihat. Bukan isi statusnya, bukan kan? Si Anung lihat, gitu kan? Itu namanya ada timbul ria. Ria itu bahasa kitanya pengen dilihat, gitu, ya kan? Nah kalau tadi di grup nggak apa-apa. Ini kan grup yang di screenshot, pasang jadi status grup aja. Nah gitu ya. Nah makanya kita selalu menjaga, ya Allah jauhkan saya dari segala penyakit apa? Ria, gitu ya. Cukup ya. Terima kasih atas segala kesempatannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang pas. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih seluruh IKF
Mudah-mudahan kagak kapok dengan saya ya. Dan saya berterima kasih karena di awal tahun ini saya sudah membuka lembaran baru dengan yang baik. Salat berjamaah bersama, terus ngaji bersama, insya Allah ntar makan bersama. Ya, mudah-mudahan insya Allah Ramadan bisa ketemu di sini ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Mari sama-sama kita baca sholatul Fatihah. Ya Allah, semua terima amal ibadah kami, sehatkan jasmani kami, dan undang kami bisa datang ke rumah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan Bapak Abdul Latif yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, kita doain dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah segerakan sehatnya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibacain Fatihah. Yang pertama, insya Allah saya dan jamaah saya akan berangkat melaksanakan umrah 12 Januari besok. Ya, 12 Januari besok saya akan berangkat umrah bersama rombongan jamaah saya. Dan yang kedua, insya Allah tahun 2026 ini saya juga akan berangkat membawa jamaah ibadah haji reguler. Ya, mohon doanya biar Allah sempurnakan 40 orang. Biar satu bus ini baru ada 30 orang. Mungkin Bapak Ibu yang pengen berangkat haji regulernya bersama kami, saya tunggu ya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangannya, Allah lancarkan segala-galanya, dan Allah berikan kemudahan ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sedikit ya informasi bahwa saya kebetulan punya KBIH. Ya, makanya tadi TikToknya KBIH UWAC ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen kepo-kepo tentang haji silakan. Dan untuk Kabupaten Bekasi daftar sekarang berangkatnya 26 tahun yang akan datang. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini Kabupaten Bekasi itu kuotanya nambah 1.500. Jadi 3.573 jamaah. Tahun lalu itu 2.000. Tahun sekarang 3.500. Dan tahun ini Kabupaten Bekasi terbangnya dari Bandara Kertajati Indramayu. Ya, ke sono. Jadi ke sono ya, bukan ke Soekarno-Hatta. Tahun ini kuotanya nambah, tapi terbangnya dari Kertajati. Dan tahun ini sudah diberlakukan keberangkatan jamaah dari tahun daftar, bukan presentasi muslim. Ya, karena meratakan seluruh provinsi Indonesia itu antriannya 26 tahun, seluruh provinsi. Ya, sehingga akhirnya tahun ini Kabupaten Bekasi mendapatkan kesempatan luar biasa, kuotanya banyak. Sementara ada kota Banjar yang di Ciamis itu tahun ini cuma 10 orang kuotanya. Sukabumi tahun ini 28 jamaah. Tapi Kabupaten Bekasi sesuai dengan tahun daftarnya, buat Bapak Ibu yang sudah punya porsi daftar di 2014 September 2014 sampai September 2015 itu insya Allah akan berangkat di tahun 2027. Siap-siap ya, nanti tinggal catat nomor saya, kemudian nanti akan saya bantu berkaitan dengan informasinya atau langsung di TikTok KBIH insya Allah. Bismillah, niatin, pokoknya mumpung lagi sehat, mumpung lagi ada kesempatan segera daftar. Jadi kalau mau daftar di saya itu ada 2 cara.
mau cash mau cicil. Nah kalau mau cicil sebulannya 600.000, DP-nya hanya 1 juta. Jadi 1 juta Bapak Ibu sudah langsung daftar ke Kementerian Agama, sudah dapat porsi antrian berangkat 26 tahun yang akan datang. Nah tapi lumayan, ya nanti cicilnya per bulan 600.000. Insya Allah mudah-mudahan ya doa kita Allah kabul. Ya Allah berikan kemudahan untuk bisa ketemu dengan Baitullah dan Rasulullah. Terima kasih sekali lagi. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dari kajian subuh spesial baru. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh kita bermanfaat untuk kita, menjadi pembelajaran berkira dari masalah kita, siapa yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita ini